ditemani oleh teriakan lelaki paruh baya. Ini mewakili tabrakan dua perguruan tinggi, dan juga ujian terakhir dari 6 ujian akhir Tang Wulin, dan akhirnya dimulai. Kali ini Tang Wulin tidak terburu-buru keluar, melainkan melepaskan semangat bela diri bersama teman-temannya. Sejumlah besar cincin roh ungu naik, dan Tang Wulin memiliki 3 cincin, dan 3 cincin roh ungu berkedip. Tidak banyak, tapi cukup bagus untuk usia mereka. 6 anggota Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon di seberang juga melepaskan semangat mereka. Long Chen mengambil langkah maju, dan suara naga di tubuhnya terdengar, kemudian, seluruh tinggi tubuhnya dinaikkan 3 inci, dan 4 lingkaran cincin roh naik dari bawah kakinya. 4 ungu. Ya, keempat cincin rohnya semuanya berwarna ungu. Ini sedikit di luar dugaan Tang Wulin. Tingkat kultivasi ini sudah sebanding dengan Wuxi Duo. Long Chen, daftar bakat muda sepertinya punya nama seperti itu. Sepertinya sedikit lebih rendah dari Wuxi Duo. Anda tahu, Wuxi Duo adalah jiwa bela diri kembar, dan ada keterampilan fusi jiwa bela diri. Sepertinya hanya ada satu jiwa bela diri di depannya. Hanya sejenis seni bela diri yang memiliki peringkat yang mirip dengan Wuxi Duo. Itu menunjukkan kekuatannya. Dia harus menjadi kartu truf Sun Moon Royal Soul Master Academy pada usia ini. Oleh Long Chen, Jian Mo Chen dan Yu Dingqi juga melepaskan semangat bela diri mereka. Anda Dingqi S Martial Spirit adalah sebuah palu, tetapi itu bukan sebuah palu biasa. Sebuah rantai panjang diikatkan di bagian belakang pegangan palu pendek dan melingkar di lengannya, sebuah palu meteor. 3 cincin roh ungu. Benar saja, itu luar biasa. Untungnya, ini bukan Si Huan. Kata-kata Jian Mo Chen, 2 kuning, 2 ungu, 4 cincin. Ketika jiwa bela dirinya dilepaskan, itu adalah perisai yang berbentuk bulat dengan beberapa pola rumit di atasnya. Bisa dilihat secara samar-samar, seperti kepala harimau. Guru jiwa pertahanan. Perisainya sangat besar sehingga bisa menyembunyikan seluruh tubuh gemuknya di belakang. Di antara 3 wanita di belakang mereka, Sue Liu Shuang, Sekte Jiwa 4 cincin, semua cincin jiwa ungu. Wang Daimin, 3 cincin roh ungu. Kuang Santian, 3 cincin roh ungu. Orang baik, di antara 6, ada 3 sekte jiwa bercincin 4. Pertarungan ini cukup untuk dibandingkan dengan tim di daftar bakat muda di kelas kami. Tang Wulin diam-diam mengagumi di dalam hatinya, dan sambil mengagumi, dia merasa itu tidak lebih dari itu. 6 orang yang dipilih oleh Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon tidak luar biasa, tetapi Tang Wulin percaya bahwa jika mereka menghadapi 5 Wuxi Duo, agak sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi dia dan yang lainnya telah mengalahkan Wuxi Duo dan mereka. Murid-murid dari generasi Sun Moon Royal Soul Master Academy ini memang bagus, tapi sayangnya mereka mungkin tidak banyak tahu tentang Shrek Academy. Generasi tahun pertama Akademi Shrek di halaman luar ini hanya bisa digambarkan sebagai menakjubkan. Apa yang tidak diketahui Tang Wulin adalah bahwa setelah pendaftaran Akademi Shrek selesai, Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon masih memiliki beberapa berita. Mereka juga mengetahui bahwa ada 5 talenta muda dalam daftar yang telah menjadi siswa baru di generasi Akademi Shrek ini. Tapi itu dia. Ketika Tang Wulin dan yang lainnya sedang menunggu, sebenarnya, Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon juga melakukan investigasi. Di antara mereka berenam, tidak satu pun dari mereka ada dalam daftar jenius muda. Oleh karena itu, wajar jika orang berpikir bahwa mereka harus menang. Kaki kiri Long Chen sedikit di tanah, dan tubuhnya tiba-tiba bangkit, dan bergegas menuju Tang Wulin dan yang lainnya. Cincin roh kedua di tubuhnya berkedip, dan nyanyian naga yang keras terdengar. Keterampilan jiwa kedua, nyanyian naga. Suara mengepul seperti substansi, di sekitar tubuhnya, cahaya keemasan pucat dan bayangan muncul, samar-samar seperti naga. Nafas yang kuat dan cerah sangat luar biasa. Wuhun, naga cahaya suci. Kartu truf dari Sun Moon Royal Soul Master Academy. Dikenal sebagai eksistensi paling menjanjikan dari generasi muda untuk menjadi Master Armor pertempuran 4 karakter, di sini, dia pasti putra surga yang bangga. Ketika Long Chen melihat bahwa bahkan tidak ada dering keempat di antara 6 orang di Akademi Shrek yang berlawanan, dia sudah mengenali kata-kata Tang Wulin yang dia anggap paling buruk. Long Chen tahu betul bahwa pertandingan itu disiarkan langsung sekarang, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang menonton. Ini saat yang tepat untuk menjadi terkenal. Mampu menginjak tubuh siswa Akademi Shrek dan membangun posisi seseorang di dunia Master Roh sangatlah tepat. Haha. Tang Wulin tersenyum, tidak hanya dia tersenyum, tetapi teman-teman di sekitarnya juga tersenyum. Tang Wulin melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa semua orang tidak perlu menindaklanjuti. Jari-jari kaki menunjuk ke tanah, tampaknya itu tidak mendominasi seperti Long Chen, tetapi kecepatannya biasa saja.
Tiga cincin roh ungu di tubuh Tanggulin ditarik kembali, dan lingkaran cahaya emas yang digunakan untuk menakuti penonton muncul kembali, dan sisik emas perlahan muncul. Ang! Suara naga Yin Longchen menjadi lebih keras. 1 lawan 1, Anda memiliki cincin ketiga dari cincin keempat saya, dan jiwa bela diri saya masih naga cahaya. Baik. Longchen sangat gembira dan mengalahkan pemimpin lawan 1 per 1, ini pasti waktu terbaik untuk tampil. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, dan Longchen tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Lawan ini sepertinya tidak terpengaruh oleh yin naganya. Matanya sangat cerah, dan sorot matanya sendiri agak salah. Penampilan macam apa itu? Belas kasihan? Kasihan kamu. Begitu jarak 100 meter tercapai, Tanggulin juga naik ke udara. Pada saat yang sama saat itu naik, cincin roh emas di tubuhnya mekar. Dengan kidan kesulitan darah, napas Raja Naga Emas yang tak tertandingi tiba-tiba meledak di tengah tubuhnya. Longchen menginjak tanah dengan kaki kirinya dan bangkit dengan ganas ke langit, lengannya terbuka, cincin roh pertama berkedip, dan cakar naga. Dia sama sekali tidak bermaksud meremehkan Tanggulin. Dia bisa menjadi generasi muda jenius pertama di Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon. Dia memiliki kepribadian yang tenang dan berat, dan tidak akan pernah meremehkan lawannya. Meskipun dia tahu dia harus bisa menekan lawan, dia tetap berusaha sekuat tenaga. Oleh karena itu, saat cincin roh pertama bersinar, cincin roh keempat juga bersinar. Cincin ganda bersinar pada saat yang sama. Ini adalah keterampilan tingkat tinggi dari Master Roh untuk mengontrol cincin roh. Keterampilan jiwa keempat, kekuatan naga. Darah dari naga suci yang cerah meledak ke seluruh tubuh. Sepasang cakar naga mekar dengan cahaya keemasan yang cerah, dan lapisan sisik halus muncul di permukaan tubuh. Meski itu bukan skala naga yang sebenarnya, itu sudah terbentuk. Dia hanya berharap untuk datang dan memberi pihak lain pembunuhan kedua, langsung mengalahkan Tanggulin, dan di bawah momentumnya sendiri, dia akan mengalahkan siswa Akademi Shrek lainnya sambil menghancurkan. Pada saat itu, meskipun pihak lain mengatakan bahwa mereka bukan yang terkuat di Akademi Shrek, mereka juga siswa Akademi Shrek. Apa yang bisa saya katakan setelah kekalahan yang begitu mengerikan? Kali ini, hembusan nafas Tanggulin dari mulutnya. Nafas kedua belah pihak pasti akan bersentuhan satu sama lain lebih awal daripada tubuh. Pada saat itu, Longchen hanya merasakan bahwa rasa takut yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya yang terdalam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana saya bisa merasakan ketakutan? Dia penuh dengan teka-teki, tapi semuanya tepat di depan matanya. Dia hanya merasa jantungnya seolah-olah tertahan oleh sesuatu, dan darah di sekujur tubuhnya bergetar. Di depannya, Tanggulin, yang juga berdiri, sepertinya tumbuh semakin tinggi, dan dia tampak menyusut di depannya. Kekuatan cakar naga turun tajam. Tetapi bertentangan dengan ekspektasi, nafas Tanggulin begitu kuat sehingga kekuatan naga itu langsung runtuh. Kekuatan naga itu untuk meningkatkan darah dan aura naga suci yang cerah. Tapi saat ini aura garis keturunan langsung ditekan, dan bahkan efek dari kemampuan jiwa ditekan. Ini adalah celah antara garis keturunan, dan itu juga tempat di mana garis keturunan Raja Naga Raja Tanggulin kuat. Bab 457 Pedang Dewa Bintang dan Pedang Pemecah Cahaya. Kemudian dia melihat cakar naga, yang jauh lebih besar darinya cakar naga emasnya, setiap sisik di atasnya penuh dengan tekstur dan keganasan, dan cakar naganya membokirnya. Tetapi pada saat kedua belah pihak bersentuhan, darah di tubuhnya bergetar hebat lagi, dan bahkan kekuatan jiwanya mengalir pada saat itu. Saat berikutnya keduanya bertabrakan, mereka jatuh dari langit. Namun, dalam pandangan tertegun semua siswa Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon. Generasi jenius yang mereka banggakan, naga suci yang cerah Longchen, peringkat ke-10 dalam daftar jenius muda, langsung didorong turun dari langit oleh orang lain. Bang! Naga suci yang cerah turun, wajahnya di tanah lebih dulu. Tanggulin langsung menekannya ke tanah. Efek menghancurkan cakar naga emas tidak dilepaskan di bawah kendalinya, tetapi meskipun demikian, dia secara langsung mengejutkan Longchen, sekte jiwa 4 cincin dengan naga suci cahaya roh bela diri atas. Seluruh penonton terdiam, meski tidak ada perisai kedap suara, tetesan jarum masih terdengar. Sebelum permainan dimulai, siapa yang mengira adegan seperti itu akan dipentaskan? Itulah 10 besar daftar bakat muda. Itulah sekte jiwa dari jiwa bela diri dari naga suci yang cerah. Tatap muka, hanya tatap muka. Di mata semua orang, ketika kedua belah pihak bertabrakan, Longchen sepertinya sudah menyerah. Pintu kosong benar-benar terbuka. Tanggulin memegang cakar naga dan tangan lainnya memegang kepalanya. Itu jatuh di langit dan kemudian menghantam tanah. Ini hanyalah tindakan intersepsi udara buku teks. Tapi ini harus muncul di meja.
Ekspresi pada 5 orang lainnya di Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon hampir membeku pada saat yang bersamaan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kapten terkuat akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan, yang paling penting adalah mereka gagal tanpa memahami bagaimana mereka kalah. Tang Wulin juga tidak menunjukkan kekuatan yang kuat, dan mereka dikalahkan. Ini yang paling membuat frustrasi. Yu Dingqi meraung, dan palu meteor di tangannya bergerak dengan kuat, palu-palu besar, seperti bola meriam, terbang ke arah Tang Wulin di bawah tali rantai. Tang Wulin mengangkat kaki kanannya dan menendang Long Chen ke pinggir lapangan untuk mencegahnya terkena dampak dari pertempuran. Setelah kehilangan kesadaran, guru roh secara bertahap akan memudar dan menjadi rapuh. Pada saat yang sama Yu Dingqi mulai, Jian Mo Chen berbalik, dan perisai besar di tangannya juga berputar dan terbang langsung ke Tang Wulin. Keduanya menyerang pada saat bersamaan. Gadis itu berteriak dengan marah dan berlari keluar dari belakang. Jiwa seni bela dirinya adalah kapak besar dengan pola harimau di wajahnya. Tang Wulin berdiri diam, mengangkat kedua tangan pada saat yang sama, mengepalkan tangan kiri dan cakar naga emas dengan tangan kanan. Boom, tinju kiri bertabrakan dengan palu meteor. Raungan emas dan besi bergema. Tubuh Tang Wulin hanya bergetar sedikit, tetapi palu meteor itu terbang seperti bola meriam. Di saat yang sama, tangan kanannya yang terangkat dengan kuat menggenggam ujung tajam perisai. Di permukaan perisai, raungan harimau tiba-tiba terdengar. Seluruh perisai berguncang, dan seekor harimau raksasa melompat keluar dari perisai dan langsung pergi ke Tang Wulin untuk menggigitnya. Jiwanya sebenarnya tersembunyi di dalam perisai. Pada saat ini, Kuang Santian juga telah tiba, membumbung tinggi, kapak raksasa melakukan tendangan voli, dan langsung menghampiri Tang Wulin untuk dipenggal. Dalam menghadapi beberapa serangan pada saat bersamaan, Tang Wulin tidak takut. Darah di dalam tubuh mengalir deras dengan kesulitan, dan naga emas yang belum pernah digunakan sebelumnya pecah. Nyanyian naga, yang lebih tebal dari nyanyian naga yang dibuat oleh Long Chen sebelumnya, berkembang dengan ledakan darah di tubuhnya. Harimau raksasa itu bahkan tidak bergegas turun sepenuhnya, itu berubah menjadi aliran cahaya dalam raungan naga bernada tinggi dan kembali ke perisai. Cakar naga emas Tang Wulin mengencang, menghancurkan efek khusus untuk merangsang. Retakan tiba-tiba muncul di permukaan perisai langit harimau Jian Mo Chen. Dalam keterkejutan, cincin roh ketiga Jian Mo Chen berkedip, dan perisai itu tiba-tiba menghilang dari tangan Tang Wulin, kembali ke kendalinya. Kapak besar Kuang Santian juga jatuh di kepala Tang Wulin pada saat yang bersamaan. Ding, dengan suara yang tajam. Kuang Santian terbang terbalik seperti sengatan listrik, sedikit bintang bermekaran di langit, Ye Xinglan mengusir Kuang Santian dengan pedang, dan jatuh ke langit. Tang Wulin tidak bertarung sendirian. Kuang Santian mundur, Yu Dingqi mencabut palu meteor, tetapi mereka berlima tidak terburu-buru ke depan, dan ekspresi mereka menjadi sedikit kental. Kapten kalah dalam tabrakan pertama, apa yang terjadi? Ini menjadi 6-5 secara langsung, tetapi tidak ada yang memikirkannya. Sui Liu Shuang berkata dengan tenang, saya untuk sementara akan menjalankan perintah atas nama kapten, semua orang berhati-hati. Teman-teman Tang Wulin juga mengikutinya dan berkonfrontasi satu sama lain. Itu mengalahkan Long Chen, penguasa cahaya jiwa naga suci, segera mengambil keuntungan, tentu saja tidak terburu-buru. Xie Xie tersenyum dan berkata, saya pikir itu sangat kuat. Ternyata ujung pistol lilin seperti perak, yang tidak boleh digunakan. Dia sengaja berkata keras agar 5 orang di seberang bisa mendengarnya. Menjadi begitu akrab dengan Tang Wulin, dia pasti tahu bahwa Tang Wulin memiliki kemampuan menahan yang kuat terhadap semua master jiwa yang memiliki roh naga. Ini adalah penindasan roh bela diri murni. Awalnya, Long Chen tidak terlalu buruk, jika dia siap, dia tidak akan dikalahkan dengan mudah karena basis kultivasinya melebihi Tang Wulin. Tapi penindasan Wu Hun terhadap hal semacam ini muncul di naga suci cahaya seni bela diri teratasnya, yang benar-benar tidak terduga dan lengah. Ditambah dengan penindasan oleh kekuatan kuat Tang Wulin dan penindasan oleh ki dan darah, itu mungkin untuk berhasil dalam satu pukulan. Melihat lawan di sisi berlawanan, Tang Wulin diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Kapten itu tersingkir. Tak satu pun dari mereka yang buru-buru melancarkan serangan. Mereka mampu tetap tenang. Ini adalah tim yang sangat terlatih, dan lawan memiliki 2 master roh 4 cincin. Tidak mudah untuk ditangani. Serangan Jian Mo Chen barusan meninggalkan kesan mendalam pada Tang Wulin, perisainya sangat khas, dan dia adalah master roh langka dengan kombinasi serangan dan pertahanan. Perisai dapat dikirim untuk melukai orang, bekerja sama dengan jiwa, dan pada saat yang sama, ia memiliki kemampuan jiwa untuk membuat perisai kembali ke sisinya dalam sekejap, dan dapat mengubah serangan menjadi pertahanan kapan saja. Kombinasi ini cukup bagus. Meskipun palu meteor berhasil dipukul mundur olehnya,
palu meteor Yu Dingqi juga meninggalkan kesan yang dalam pada Tanggulin. Palu meteornya hadir dengan efek serangan khusus yang seharusnya mengejutkan. Tanggulin mengandalkan tubuh naga emas untuk mengatasi keterkejutannya, tetapi tinju kirinya masih terasa sakit. Tidak semudah yang terlihat. Adapun Kuang Santian itu, dia seperti mengamuk, dia adalah seorang gadis. Kapak besar tampak hampir lebih besar dari sosoknya sendiri. Jika bukan karena langkah Ye Xinglan, Tanggulin akan sedikit malu untuk menolak. Sungguh keberuntungan bisa melenyapkan Long Chen. Tetapi Tanggulin tidak akan pernah berpikir bahwa mereka memiliki potensi untuk menang. Hanya jika Anda benar-benar mengalahkan lawan Anda adalah kemenangan. Dengan kaki kirinya di tanah, tubuhnya seperti tali busur yang ketat. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengerahkan tenaga. Dia menembak dengan ganas dan langsung menuju ke arah lawan. Tanpa Long Chen, Master Roh Perang tipe penyerangan yang kuat di depan, apa yang harus dilakukan Tanggulin sekarang adalah menerobos formasi. Sisanya diserahkan kepada pasangan saya. Ketika mereka baru saja bertemu, Sulisi sudah memasukkan kantong pasta kacang yang haus darah ke dalam dirinya, dan dia bisa memakannya kapan saja untuk membuat dirinya haus darah. Tanpa Long Chen, bukan Jian Mo Chen yang keluar dan berdiri di depan, tapi Sue Liu Shuang. Dengan sekilas sosoknya, dia mencapai bagian depan tim, dan dengan lambaian tangan kanannya, pedang putih jernih muncul di genggamannya. Udara dingin dan suhu turun tajam. Hei, pedang Tian Shuang Wuhun dan guru ini memiliki trik yang sama dan keterampilan yang sama. Tanggulin mengagumi di dalam hatinya. Sue Liu Shuang bergegas menemui Tanggulin saat ini. Dibandingkan dengan dorongan liar Tanggulin, dia tampak jauh lebih anggun. Dengan ayunan ringan pedang es jiwa bela diri di tangannya, tiba-tiba dingin, dan cahaya dingin langsung menyala. Dia jelas berada lebih dari 10 meter dari Tanggulin, Cil sudah mencapai Tanggulin. Tanggulin bereaksi dengan cepat, dengan cakar naga emas di tangan kanannya di depannya. Telapak tangan keluar. Ding! Dalam suara yang tajam, sepertinya ada sesuatu yang pecah, dan kemudian rasa dingin yang tak terhitung jumlahnya terciprat di depan Anda. Hawa dinginnya kuat, dengan darah Tanggulin yang kuat, saya merasa sedikit kaku. Sue Liu Shuang telah tiba, dan ketika dia melihat sosoknya berkedip, pedang es di tangannya telah berubah menjadi 3 bayangan pedang, dan mereka menunjuk ke dahi, dada dan perut Tanggulin. Pisahkan pedang cahayanya. Berikan padaku. Bintang dingin kecil bermekaran di depan Tanggulin, dan bintang dingin itu terbuka dan berubah menjadi kota yang pemalu. 3 bayangan pedang itu langsung dikelilingi dan diucapkan dengan serangkaian suara, ding dan ding, yang halus. Hawa dingin meresap, Tanggulin menyilangkan tangan di depannya, darahnya mengalir deras, dan dengan paksa menghilangkan rasa dingin itu, lalu bergegas ke depan. Sue Liu Shuang tidak mengejarnya, matanya membeku, dan dia menatap gadis yang juga memegang pedang panjang di depannya. Teknik pedang Dewa Bintang. Teknik pedang cahaya terpisah. Bab 458 Tabrakan Sengit. Pedang bintang Ye Xinglan mengarah secara diagonal ke tanah, matanya berkedip, dan semangat juangnya meningkat. Kedua ilmu pedang ini milik keterampilan roh yang diciptakan sendiri, tetapi merupakan warisan keluarga. Itu sangat terkenal di zaman kuno. Keberadaan seni bela diri pedang dianggap sebagai keterampilan ilahi. Kedua ilmu pedang itu jarang muncul di daratan, tapi saat ini mereka bertemu satu sama lain. Bagaimana mungkin putri kedua tidak ingin mencoba? Teknik pedang Dewa Bintang menggunakan cahaya bintang sebagai sumbernya dan mengubah langit berbintang menjadi pedang. Metode pedang cahaya didasarkan pada es, dan jenis kondensasi dingin digunakan sebagai pedang cahaya. Keduanya pandai memenangkan bidang, dan ketika mereka bersatu, itu tergantung pada siapa yang memiliki basis kultivasi yang lebih dalam dan siapa yang memiliki pemahaman ilmu pedang yang lebih kuat. Pedang Dewa Bintang terpental, Ye Xinglan meluncurkan serangan pertama, keterampilan jiwa pertama, pedang Dewa Bintang. Cahaya bintang kecil itu sangat padat, tidak hanya bersinar terang dan kuat. Itu dikompresi sampai ekstrim, terlihat seperti pedang, tetapi sebenarnya dibentuk oleh pertemuan ribuan pedang. Sue Liu Shuang menggesek pedang es di tangannya, dan lapisan tirai pedang roda es tiba-tiba muncul di depannya, itu tidak sebagus percikan air. Suara halus, ding-ding, berlanjut, dan kedua sisi mulai bertabrakan dengan keras. Tanggulin melampaui rintangan Sue Liu Shuang dan mencapai lawan target pertama adalah Jian Mo Chen. Kecuali Sue Liu Shuang, hanya dia yang merupakan ring keempat. Roh seni bela diri Jian Mo Chen disebut perisai Tianhu, yang merupakan roh seni bela diri tipe perisai langka yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Di antara seni bela diri perisai, itu termasuk tingkat atas. Roh yang cocok dengan roh bela dirinya semuanya pasti harimau. Ini cocok dengan Wuhun dan menghasilkan efek ajaib.
Dia sudah menggabungkan dua roh, dan Tanggulin telah melihat salah satunya sebelumnya. Dalam waktu singkat ini, retakan di permukaan perisai Tianhu telah menghilang, tetapi Jian Mochen memandang Tanggulin tetapi masih penuh kewaspadaan, terutama untuk tangan kanannya cakar naga emas. Tanggulin ada di depannya begitu dia melihat perisai Jian Mochen horizontal menghalangi dia. Dia juga unggul dalam pertahanan. Namun, yang tidak dia dan teman-temannya harapkan adalah kilatan cahaya ungu tiba-tiba di tubuh Tanggulin, dan kemudian, petak besar rumput perak biru tiba-tiba muncul dari tanah. Paku perak biru. Melihat serangan agresifnya sebelumnya, siapa yang menyangka bahwa apa yang dia tampilkan saat ini sebenarnya adalah keterampilan kontrol kelompok. Untuk sementara, semua orang terburu-buru. Pada saat yang sama, tubuh terpengaruh dan agak kaku. Tanggulin tiba di depan Jian Mochen dalam satu langkah, dan cahaya keemasan menyala di cakar naga emas di tangan kanannya, dan langsung menuju ke perisai Tianhu untuk menembak. Mulailah dengan tusukan perak biru, serang dengan semua kekuatan. Selama Jian Mochen ini dikalahkan lagi, kemenangan pertempuran hari ini mungkin sangat besar. Roar, roar. Dua raungan terdengar pada saat yang sama meskipun Jian Mochen kaku, dua harimau raksasa membuang perisai macannya pada saat yang sama hari itu. Yang satu penuh dengan api, dan yang lainnya penuh dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Mereka ternyata adalah roh harimau dengan atribut api dan atribut cahaya. Kedua harimau menyerang pada saat yang sama, dan cahaya serta nyala api benar-benar menghasilkan efek fusi, memberi Tanggulin perasaan cahaya suci Lei Zhengyu. Di bawah dampaknya, dia mundur selangkah. Jian Mochen juga memanfaatkan situasi untuk pulih, dan Tian Hudun mengambil foto. Dua harimau roh raksasa dicap di perisai pada saat yang sama, membuat perisai seolah-olah hidup kembali, dan langsung menampar Tanggulin di depannya. Apa yang tidak diketahui oleh Tanggulin adalah bahwa Tiger Shield milik Jian Mochen sebagian besar bersifat defensif. Ketika dia melancarkan serangan, dia hanya dapat memobilisasi satu jiwa, tetapi ketika dia defensif, dia dapat memiliki dua jiwa. Bergerak bersama. Ditambah dengan basis kultivasi tingkat 4 cincinnya sendiri, pertahanannya sangat kuat. Bayangan besar kapak terbang dari sisi perisai secara instan, dan datang ke Tanggulin secepat kilat. Keng! Cakar naga emas Tanggulin memblokir serangan itu. Yang mengejutkan, meski ia memblokir kapak, aura tajam dari kapak raksasa masih mengenai dirinya secara langsung, bukan serangan fisik murni, bahkan serangan mental. Pada saat yang sama, raungan harimau meledak, dan kepala harimau di kapak tampak hidup, seperti situasi di perisai Tianhu sebelumnya. Hantu besar berbentuk harimau membuka mulut besarnya dan menggigit kepala Tanggulin. Satuan. Orang baik. Kedua orang itu bekerja sama dengan sangat baik. Melihat bahwa Tanggulin sudah tak terhindarkan, tiba-tiba tubuhnya benar-benar melanggar aturan fisika dan terbang terbalik, dan ketajaman kapak macan serta gigitan kepala harimau jatuh di ruang kosong. Sosok yang sederhana dan jujur muncul tidak jauh dari sana, menarik rumput perak biru. Ujung rumput perak biru secara alami adalah sisi Tanggulin. Saat Tanggulin mundur, cahaya keemasan juga bersinar di belakangnya. Lingkaran roda bintang tiba-tiba muncul di kaki Jian Mochen, dan rantai-rantai cahaya bintang terjerat, segera membuatnya tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, cahaya bintang meledak dengan roda bintang sebagai intinya, dan kapak macan langit yang terbelah tiba-tiba terbalik, dan posisinya kebetulan mengarah ke Jian Mochen. Kapak Tianhu menebas perisai Tianhu, karena tubuhnya telah diperbaiki dan tidak dapat mengendalikan perisai tersebut, perisai itu menabrak balik, dan tiba-tiba membanting Jian Mochen. Wang Daimin, yang baru saja mengembunkan lusinan tombak es yang terbang di belakang, berguling pada saat yang sama dan tersebar ke segala arah. Menjadi berantakan. Umpan balik cahaya bintang. Saat Su Xiaoyan menggunakan kemampuan roh keduanya, kebingungan muncul di matanya. Semakin dia menggunakan kemampuan roh roda bintang yang telah berevolusi, semakin dia merasa berbeda dari yang sebelumnya. Sama seperti rantai roda bintang, waktu yang ditetapkan mutlak harus ditingkatkan dari yang semula 1 detik menjadi 1 detik 5. Terlepas dari peningkatan kecil ini, medan perang berubah dengan cepat, dan hidup dan mati seringkali dapat ditentukan dalam sekejap. Umpan balik cahaya bintang saat ini membuatnya merasa bahwa dia belum sepenuhnya menunjukkan kemampuan dari kemampuan roh ini. Tanggulin melangkah mundur dan berlari ke depan lagi. Ketika Jian Mochen terhuyung, dia sudah tiba lagi. Cakar naga emas ditembakkan dengan satu cakar, dan mengenai perisai langit macan. Efek penghancuran muncul. Lapisan retakan halus muncul di permukaan perisai Tianhu dalam sekejap, jika bukan karena sifatnya yang sangat padat, itu akan dapat menghancurkan martial spiritnya hanya dengan yang satu ini. Jian Mochen menyemburkan darah dan mundur, dan duduk di tanah.
Itu juga mengungkapkan Yu Dingqi, Kuang Santian dan Wang Daimin di belakang mereka. Sekelompok bola api turun dari langit dengan parabola yang mempesona dari belakang Tang Wulin. Tidak banyak bola api, hanya 3. Saya menemukan ketiga orang ini secara terpisah. Waktunya tepat. Penonton di Arena of Souls tidak bisa menahan nafas ketika melihat ketiga bola api ini. Mereka bukan bola api biasa. Bola api ditampilkan sebagai warna biru yang aneh, dan api biru tampaknya menarik jiwa orang hanya dengan melihatnya. Ini berisi penetrasi air, api yang ganas, dan invasi angin. Perpaduan 3 elemen. Ini bukan fusi antar spasi asli, tapi fusi nyata. Ini adalah kemampuan sejati Guyu. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, tetapi menggunakan kemampuan roh fusi unsur ini. Dia memberi nama untuk api 3 elemen miliknya, disebut Lanyan. Bola api biru. Sui Liushuang juga telah melihat 3 bola api, tetapi saat ini dia tidak berhasil. Dalam hal basis kultivasi, dia sedikit lebih tinggi dari Ye Xinglan, tetapi perbedaan antara Ye Xinglan dan dia adalah cincin roh. Tetapi untuk pemahaman tentang ilmu pedang dan kesesuaian antara dirinya dan ilmu pedang, dia 1 tingkat lebih tinggi dari Sui Liushuang. Dia adalah seorang elit yang dibudidayakan di halaman dalam Shrek. Dengan teknik pedang Dewa Bintang 1 tangan, Sui Liushuang hanya merasa bahwa tubuhnya dikelilingi oleh bintang-bintang, dan itu bahkan lebih sulit untuk ditembus. Tidak ada yang dapat melihat bahwa jika ketiga kelompok bola api biru ini menimpa ketiga orang Yu Dingqi, saya khawatir hasilnya tidak akan terlalu bagus, dan kemungkinan akan menentukan hasil dari game ini. Akademi Shrek adalah Shrek. Setiap individu sangat kuat. Jelas bahwa basis kultivasinya tidak tinggi, tetapi tampaknya basis kultivasi kekuatan jiwa bukanlah kekuatan sejati mereka sama sekali. Kekuatan Tang Wulin, serangan kuat Su Xiaoyan, pedang bintang Ye Xinglan. Semua mengejutkan penonton. Bab 459, banyak keterampilan perpaduan jiwa bela diri. Jika Long Chen tidak terbunuh segera setelah dia muncul, mungkin ada pertarungan lain. Tapi tanpa inti tim, Akademi Master Jiwa Kerajaan Matahari Bulan jelas dirugikan. Pada saat ini, Long Chen terbangun dari koma, mulutnya agak bengkok, dan lehernya juga. Dia menyaksikan pertempuran di lapangan, dan dia masih tidak sepenuhnya mengerti bagaimana dia kalah. Ini sangat membuat frustrasi. Rasanya seperti ketika saya akan melakukan pertarungan besar, tetapi ada masalah di dalam diri saya, dan sirkuit tiba-tiba putus. Ini merupakan kerugian bagi dirinya sendiri, bukan bagi orang lain, dan tentu saja dia sangat jelas tentang pentingnya game ini bagi akademi. Jika game ini kalah, pukulan baginya akan sangat besar. Tapi dia memiliki kepercayaan pada rekan-rekannya. Meskipun dia adalah kapten, dia bukan kekuatan tempur terkuat di tim, juga bukan orang yang paling mereka andalkan. Anda harus menang. Tianhu, mulut Jian Mochen masih berdarah, tapi dia berteriak dengan liar. Kuang Santian membanting kapak harimau di tangannya, tetapi targetnya bukanlah Tang Wulin atau siapapun dari Akademi Shrek, tetapi Jian Mochen yang tidak jauh di depannya. Perisai harimau Jian Mochen Tian juga terlempar. Perisai itu bertabrakan dengan kapak besar. Dalam sekejap, pemandangan aneh muncul, aliran cahaya meledak, dan seekor harimau raksasa dengan seluruh tubuhnya berwarna putih, memancarkan cahaya yang kuat dan sayap di punggungnya lahir. Jian Mochen dan Kuang Santian menghilang pada saat bersamaan. Begitu harimau raksasa muncul, ia memblokir 3 bola api biru. Bum, 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 ketiga bola api itu meledak satu demi satu, dan nyala api biru tampak sangat menyilaukan. Api menyembur dari tubuh harimau raksasa, dan nyala api tersebut benar-benar menembus langsung ke dalam tubuhnya. Harimau raksasa itu meraung kesakitan, namun sebelum beberapa saat, lebih dari setengahnya sendiri membiru. Keterampilan Fusion Wuhun? Tidak ada keraguan bahwa perisai Tianhu Jian Mochen dan kapak Tianhu Kuang Santian menampilkan keterampilan fusi jiwa bela diri. Dipanggil Tianhu, ini adalah nama keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Namun, aura Tianhu ini begitu kuat sehingga menderita pembakaran 3 bola api biru, dan tubuhnya menjadi transparan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jelas, energinya sendiri sedang banyak dikonsumsi. Ini menunjukkan betapa menakutkannya ketiga bola api biru itu. Tang Wulin bangkit, cahaya keemasan berkelap-kelip di matanya. Ki dan darah di tubuh bangkit melawan kesulitan, dan cakar naga emas di tangan kanannya bersinar dengan bintang. Bintik-bintik cahaya keemasan muncul di telapak tangan pertama, dan sisiknya menggulung dengan cepat, berubah menjadi pelindung lengan bawah, menutupi lengan bawah dan telapak tangan kanan. Battle Armor. Wasit yang telah mengenakan armor perang 3 karakter berseru. Apakah ini baju besi perang 2 kata? Tidak, itu bukan 2 karakter. Bagaimana dia bisa membeli baju besi perang 2 karakter di usia yang begitu muda?
Ini jelas merupakan armor tempur yang ditempa dari logam animasi. Meskipun dia telah menahan kekuatannya di dalam hatinya untuk bersaing dengan Akademi Shrek, ketika dia dan para senior Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon melihat armor pertempuran logam roh di tangan Tanggulin, mereka tidak bisa menahan untuk diam. Jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka belum terlalu menyakitkan. Intinya adalah, mereka tidak pernah memikirkannya. Fisik seperti apa yang dibutuhkan untuk berhasil mengintegrasikan armor perang pada usia ini? Mustahil untuk membuat armor perang dengan kata spirit metal tanpa setiap subprofesional level 5 atau lebih. Khususnya penempaan, itu harus level 6. Tetapi jumlah master tempa di atas level 6 langka. Menurut aturan pengajaran akademi, hal semacam ini tidak bisa bergantung pada kekuatan luar, dan hanya bisa dilakukan antar siswa. Jika tidak, dengan lebih banyak kekuatan eksternal, hampir tidak mungkin untuk menjadi ahli baju besi sejati di masa depan. Di dunia master baju besi, ada aturan tersembunyi. Selama 4 proses merancang, membuat, memperbaiki, dan menempa baju besi perang 2 karakter. Mereka yang menyelesaikan proses lain untuk master armor pertempuran harus memiliki basis kultivasi yang tidak dapat melebihi cincin roh master armor pertempuran lebih dari 3 tahun. Hanya dengan cara ini, jika semua orang memiliki vitalitas dan darah, dan nafas yang sama, mereka dapat benar-benar menciptakan baju perang yang dapat diintegrasikan oleh master jiwa. Karena baju besi perang 2 karakter sebenarnya adalah langkah paling kritis untuk menjadi ahli baju besi pertempuran, untuk sepenuhnya mengintegrasikan baju besi pertempuran ke dalam diri sendiri dan mengubahnya menjadi bagian dari tubuh. Dalam proses fusi, setiap detail masalah dapat menyebabkan game kalah. Ketika 2 karakter mengenai 3 karakter, itu lebih mudah, dan beberapa kekuatan eksternal dapat digunakan. Alasan mengapa ada begitu sedikit master armor perang yang memiliki hubungan besar dengan batasan armor pertempuran 2 karakter. Armor pertempuran 1 kata tidak memiliki batasan ini, tetapi Tanggulin bukanlah armor pertempuran 1 kata biasa. Armor pertempuran 1 kata yang terbuat dari logam animasi sebenarnya adalah prototipe dari baju besi perang 2 kata di masa depan dan tidak dapat diganti. Pada saat yang sama, itu harus menyatu dengan tubuh. Oleh karena itu, batasannya sama persis dengan armor pertempuran 2 karakter. Dengan kata lain, Tanggulin sendiri harus berpartisipasi dalam salah satu produksi baju besi perang spiritual metal ini. Pada saat yang sama, orang yang membantunya menyelesaikan item lainnya tidak boleh lebih tua darinya selama lebih dari 3 tahun, dan tingkat kultivasinya tidak boleh berbeda. Lebih dari 1 dering. Pada usia mereka, pembatasan seperti itu terlalu problematis. Artinya, dia tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki teman sebaya dengan karir wakil yang sangat kuat. Ini tempat yang paling menakutkan. Meskipun armor tempurnya hanya memiliki 1 bagian, permulaan seperti itu sudah cukup untuk mengejutkan seluruh Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon. Di sini, tidak ada yang berpikir untuk membuat konstruksi seperti itu untuk para siswa, karena di mata para guru Akademi Master Jiwa Kerajaan Matahari Bulan, itu tidak mungkin untuk diselesaikan. Seperti yang mereka pikirkan Wuxi Duo. Tetapi Tanggulin dan yang lainnya berhasil, dan baju besi perang ada di depan mereka. Fakta membuktikan segalanya. Raungan naga yang ganas bergema di seluruh penonton. Tanggulin mengubah tangannya menjadi busur dan mendorong di depannya. Naga emas itu mengejutkan. Kepala naga emas besar dan Tianhu yang telah menjadi ilusi bertabrakan dengan keras. Tianhu itu meraung dan meraung, sayapnya mengepak kuat di belakang punggungnya. Tanggulin tetap tidak bergerak di udara. Naga emas mengejutkan. Menghadapi keterampilan fusi seni bela diri, mungkin para master jiwa lainnya akan takut dan terkejut, tetapi dia telah menghadapinya berkali-kali. Sejak pertama kali saya menghadapi hutan es dan salju, saya menderita kerugian besar, dan kemudian saya menghadapi keterampilan fusi seni bela diri Wuxi Duo, harimau putih hantu. Dalam hal kekuatan, Tianhu di depannya adalah perpaduan dari 2 master jiwa, yang lebih kuat dari harimau putih Nether Wuxi Duo. Tapi sekarang Tanggulin tidak sama dengan sebelumnya. Belum lagi peningkatan basis kultivasi, kekuatan tubuh, kekuatan ki dan darah, apalagi seberapa kuatnya. Ada lagi pelemahan bola api biru di depan. Ketika kepala naga emas menghilang, hari itu harimau juga menghilang, dan 2 sosok jatuh dari langit. Adegan ini membuat penonton lebih dari 100.000 orang, ditambah lagi saya tidak tahu berapa banyak orang di depan Sol Guide TV yang sama-sama tercengang. Ini hanya sekelompok anak berusia 14 atau 5 tahun. Kekuatan yang mereka tunjukkan sudah terlalu kuat dan terlalu kuat. Basis budidaya cincin ketiga benar-benar dapat memblokir keterampilan fusi roh. Konon Akademi Shrek itu sakti, namun masih sangat sedikit orang yang benar-benar tahu betapa hebatnya Akademi Shrek.
Saat ini, Tanggulin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa monster kecil yang dibudidayakan oleh Akademi Shrek seberapa kuat mereka. Apakah itu kekuatan atau waktu mereka sendiri, mereka semua sempurna. Kapten benar-benar semakin mendominasi. Suara Xie-Xie bergema di udara. Belati naga bayangannya diam-diam dimasukkan ke dalam Wang Daimin. Ketika perhatian semua orang tertuju pada Tanggulin, dia sudah diam-diam berjalan di belakang musuh. Pada saat ini, kedua lengan direntangkan pada waktu yang sama, dan dimasukkan ke dalam Wang Daimin dan Yu Dingqi. Saatnya mengakhiri pertempuran. Dua orang yang menggunakan teknik fusi jiwa bela diri pasti menderita kerugian besar dalam kultivasi mereka. Setelah menyelesaikan keduanya, permainan selesai. Dapatkan nilai penuh. Xie-Xie muncul seperti hantu, dan Yu Dingqi dikejutkan oleh Tanggulin sebelumnya, dan akan ditusuk. Pada saat ini, teriakan keluar dari mulut Wang Daimin, dan dinding es muncul dan meledak dalam sekejap. Kekuatan ledakan yang hebat memaksa Xie-Xie untuk terbang menjauh. Liu Shuang. Wang Daimin berteriak, dan kemudian dia melihat cahaya biru bersinar di sekujur tubuhnya, dan dia membuka lengannya dan bergoyang lurus ke atas, seperti peri yang naik ke langit. Tubuh Sui Liu Shuang juga menyala, dan cahaya biru yang sama berkedip. Pedang Dewa Bintang menembus, tetapi Ye Xinglan merasa bahwa dia merasa seolah-olah telah ditusuk ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, tubuh Sui Liu Shuang muncul di udara, mereka tumpang tindih dengan Wang Daimin. Kali ini, bahkan Tanggulin, yang wajahnya sedikit pucat setelah mendarat, tidak bisa menahan matanya untuk melebar. Apa yang kamu lakukan? Keterampilan fusi jiwa bela diri kedua. Dia akhirnya mengerti mengapa Sun Moon Royal Soul Master Academy begitu yakin bahwa seluruh liga akan menyiarkan pertandingan tersebut. Latar belakang orang memang kaya. Jika bukan karena Master Jiwa Naga Suci Long Chen hanya untuk ditahan sendiri, ditambah 2 set keterampilan fusi seni bela diri ini, pada usia mereka memang super kompetitif. Bab 460 Transformasi Naga. Di langit, 2 sosok biru tumpang tindih dan menjadi lebih besar. Berubah menjadi wanita mengenakan gaun biru dan memegang pedang panjang biru, lebih tinggi dari 2 meter. Lingkaran roda es putih muncul di belakang kepalanya untuk meledakkannya, dan penampilannya memiliki kelebihan dari Sui Liu Shuang dan Wang Daimin pada saat yang bersamaan. Dia baru saja muncul, dan suhu seluruh arena of Seoul sepertinya mulai turun tajam. Dari segi intensitas masih jauh di atas Tianhu sebelumnya, hanya bisa berarti satu hal yaitu derajat fusi pencaksilat mereka sangat tinggi. Keterampilan fusi Wuhun, Dewi Es dan Salju. Pembunuh sebenarnya dari Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon. Cahaya bintang, menyilaukan. Cahaya bintang bersinar di langit, cahaya bintang bersinar, satu-satunya target. Cahaya keemasan jatuh dan menyatu ke dalam tubuh Dewi Es dan Salju, benar-benar terbentuk, dan tubuh biru itu langsung berubah menjadi emas dan mengeras di udara. Sekelompok bintang terang jatuh dari langit, kemampuan roh ketiga Ye Xinglan, bintang pedang jatuh. Begitu Dewi Es dan Salju berubah menjadi keemasan, bintang pedang telah tiba, dan kerja sama itu tetap baik. Keng! Cahaya bintang memantul, dan emas memudar. Dewi Es dan Salju masih tergantung di udara, Ye Xinglan hanya merasa apa yang sebelumnya dia potong seperti gunung es, tidak bisa bergetar, wajahnya akhirnya berubah. Tingkat perpaduan keterampilan fusi seni bela diri mereka mungkin lebih dari 80%. Intensitas ini tidak kalah dengan Master Armor pertempuran satu kata Yan Feng yang mereka lawan hari itu tanpa melawan. Dengan lambaian pedang panjang di tangan Dewi Es dan Salju, 3 cahaya biru jatuh dari langit, membelah pedang cahaya. Ini benar-benar berbeda dari metode Lik Saber yang sebelumnya digunakan oleh Sui Liu Shuang. Cahayanya lahir, dan langit terasa dingin. Rasa dingin yang menggigit jatuh dari langit, tapi sebelum cahaya pedang tiba, itu sudah menyeramkan. 3 lampu pedang masing-masing menunjuk ke Tanggulin, Ye Xinglan dan Su Xiaoyan. Inilah 3 orang yang mereka anggap paling mengancam. Sosok melonjak, memblokir salah satu cahaya pedang, dan sosok itu langsung dihancurkan oleh cahaya pedang, tapi itu juga mengandalkan ketahanannya sendiri untuk secara paksa memecahkan serangan. Seruan terdengar satu demi satu di tribun. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi. Tidak bisa mati. Tetapi mereka segera melihat bahwa sosok yang rusak tampak pucat di sisi lain, Xie-Xie yang menggunakan klon bayangan untuk memblokir pukulan yang menyerang Su Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya. Tanggulin sudah memakan pasta kacang yang haus darah ketika Dewi Es dan Salju muncul, dan naga emas itu bergetar lagi. Boom, kepala naga itu roboh, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru, dan seluruh tubuhnya hancur dan terbang keluar. Pedang ilahi bintang Ye Xinglan bersinar terang, dan situasinya lebih buruk darinya.
Sulisi bergegas dalam waktu dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantunya memblokir sebagian akibatnya. Mata Sulisi merah, dan dia bergegas dengan raungan. Serahkan pada kami. Sebuah suara dingin terdengar di telinganya, dan kemudian bahunya dicengkeram dengan tangan kosong. Cahaya perak berkedip, dan sosok Guyu muncul di samping Tanggulin. Keterampilan fusi seni bela diri tidak hanya untuk mereka. Seperti yang dia katakan, dia sudah memeluk Tanggulin, yang tubuhnya bergetar dengan darah dari belakang. Om, dengung pelan sepertinya menyebabkan seluruh Great Fighting Arena bergetar hebat. Cahaya biru yang masih menembus Tanggulin langsung menghilang, dan Guyu memisahkan lingkaran cahaya, dan dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Tanggulin dengan pelukannya. Merah, biru, kuning, hijau, emas, perak, dan hitam. Sinar 7 warna berubah menjadi strip cahaya, yang dengan cepat membungkus tubuh Tanggulin dan bergabung ke dalam tubuhnya. Dewi es dan salju di langit menebas tanpa ragu-ragu, dan cahaya biru turun dari langit, jatuh dalam kemilau warna-warni. Tapi yang aneh adalah setelah memasuki jarak dari pita cahaya warna-warni, cahaya pedang biru yang kuat itu runtuh oleh cahaya warna-warni itu secara terus-menerus. Potongan sisik dengan cepat muncul dari permukaan tubuh Tanggulin. Sisik tersebut bukan warna emas aslinya, tetapi muncul dalam 7 warna. Nafas keagungan yang tak tertandingi juga muncul. Master jiwa naga suci yang cerah Long Chen di sela-sela duduk di tanah di depan Long Wei yang menakutkan ini, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Bahkan ada perasaan merayap karenanya. Sisik itu berangsur-angsur menjadi transparan dan tebal saat berubah menjadi 7 warna, seluruh tubuh Tanggulin diselimuti sisik, seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi. Raungan naga yang ganas itu penuh dengan semangat melihat dunia. Semburan warna-warni, rambut hitam Tanggulin berkibar, dan lapisan warna-warni di matanya, di kedalaman pikirannya, gambar-gambar aneh muncul, yang merupakan pemuja makhluk jiwa besar yang tak terhitung jumlahnya. Tujuan ibadah mereka adalah diri mereka sendiri. Armor pertempuran di tangan kanannya juga dibuat dalam 7 warna, tetapi Tanggulin tidak bisa merasakan level apa dia saat ini, tetapi merasa bahwa semua yang ada di sekitarnya sepertinya tidak penting. Dewi es dan salju tiba, dan tubuh pedang panjang biru jatuh, dengan hantaman penuh. Ruang di sekitar tubuh Tanggulin tampak membeku, dan suhu yang sangat rendah mengubah napasnya menjadi terak es. Keng! Cakar naga berwarna-warni itu mengangkat dan meraih pedang es biru. Pop! Pedang es itu hancur dan berubah menjadi beberapa bagian. Tanggulin tanpa sadar mengayunkan tangan kanannya secara langsung. Kasihanilah. Sosok yang turun dari langit, dengan kecemerlangan cerah, menghalangi kepalan tangan berwarna-warni. Boom! Tanggulin tidak bergerak sama sekali, dan sosok yang menghalanginya juga melayang di udara, tetapi tinjunya berubah menjadi 7 warna, dan kemudian, ada 7 raungan berturut-turut. Setiap raungan membuat tubuhnya gemetar. Wasit, petarung 3 karakter. Ya, orang yang memblokir serangan Tanggulin adalah wasit game ini, Master Armor pertempuran 3 karakter. Ketika pedang Dewi Es dan salju patah di tangan Tanggulin, dia merasa tidak enak. Aku tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Jika aku tidak bergerak, aku takut sesuatu yang besar akan terjadi. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa tabrakan tinju ini, dengan armor pertempuran 3 karakter dan basis kultivasi level Douluo, dia juga merasakan jantung berdebar. 7 semburan dari tangannya adalah atribut yang berbeda. Kengerian itu meledak. Ini adalah keterampilan fusi seni bela diri yang dibuat oleh 2 anak ring 3. Tingkat horor apa yang dimiliki integrasi mereka untuk mencapai kekuatan serangan yang begitu kuat? Lingkaran biru memudar, Sui Liushuang dan Wang Daimin jatuh dari langit, dan kedua putrinya sudah acuh tak acuh saat ini. Ketika pedang Dewi Es dan salju runtuh, mereka merasakan paksaan yang sangat menakutkan ke tulang mereka. Intuisi memberitahu mereka bahwa jika bukan karena gurunya, mereka mungkin benar-benar mati. Teknik fusi jiwa bela diri macam apa itu? Sosok berwarna-warni itu melonjak ke langit, dan Guyu terpisah dari belakang Tanggulin. Pada saat ini, Tanggulin hanya merasa seluruh tubuhnya telah dikosongkan dalam sekejap, seolah-olah hanya tersisa 1 cangkang. Hanya segel Raja Naga Emas yang bergetar hebat, dan segel keempat sepertinya mengendur, dan sepertinya ada kekuatan yang berdenyut yang mempengaruhi segel dari dalam keluar. Su Xiaoyan bergegas mendukung Guyu, yang pucat dan hampir pingsan, dan Xie bergegas mendukung Tanggulin. Tanggulin mengertakkan gigi dan bertanya kepada Master Armor perang 3 karakter yang melayang di udara, apakah kita menang? 5 kata sederhana bergema di seluruh arena pertempuran besar Akademi Guru Roh Kerajaan Matahari Bulan. Apakah kita menang? Banyak perhatian, ini bisa disebut pertempuran terkuat antar generasi muda. Bagaimana akhirnya? Tidak ada keraguan.
Master Jiwa Naga Suci yang cerah, keterampilan fusi jiwa bela diri Tianhu, keterampilan fusi jiwa bela diri Es dan Dewi Salju. Tapi, tetap saja tersesat. Kerugian itu menyeluruh dan tanpa ketegangan. Bisakah Anda memberitahu saya nama dari keterampilan fusi seni bela diri Anda? Tanya Master Armor Pertempuran 3 karakter. Tanggulin tercengang, namanya? Dia benar-benar tidak tahu siapa namanya. Setelah penggunaan pertama, dia dan Guyu berada dalam keadaan koma untuk waktu yang lama, dan mereka tidak berani mencoba lagi ketika mereka bangun. Hari ini adalah kedua kalinya, mungkin karena beberapa adaptasi, ditambah dengan peningkatan kekuatan, mereka tidak langsung pingsan. Tapi nama ini, saya belum memikirkannya. Transformasi naga ilahi. Suara Guyu yang agak serak terdengar.